pertama kita duplikasi dulu layarnya dengan cara tekan Ctrl J pada keyboard dan hilangkan visibilitas mata pada background, dan klik Magic Wand Tool, lalu select and mask dan select subject untuk otomatis menseleksi objek pada gambar. Nggak sempurna sih. Nah, jadi kan banyak yang terpotong. Kita ubah dulu background menjadi hitam agar terlihat detailnya bagian yang belum terseleksi dengan baik. Nah, klik pada tool yang ketiga, lalu usap pada seleksi yang kurang baik. Nah, lalu klik lagi pada tool yang kedua, atur besarnya dan usap brush pada bagian background yang masih putih dan terlihat. Oke, kita lihat lagi apakah ada banyak yang kurang pada detail seleksi. Kalau kita kurangi lagi pada shift edge untuk mengurangi detail yang kasar, dan spotnya dinaikkan beberapa saja. Nah, ini kan banyak yang kasar tuh, terlihat kasar seleksinya, jadi masih kita usap pada bagian janggutnya itu. Nah, itu kasar. Nah, kita usap aja pada klik pada bagian tool yang kedua dan atur besarnya, usap janggutnya. Nah, ini masih kasar, kita usap-usap dulu. Oke, kalau sudah kita klik OK dan terlihat hasilnya. Lalu saya klik pada layar background dan klik new layer, dan saya lalu klik pen bucket tool, warnai layarnya menjadi warna hitam, dan klik pada layar si objeknya ini. Nah, di sini banyak seleksi yang kurang baik, jadi dibersihkan dulu. Di sini saya menggunakan polygonal lasso tool, lalu feedernya jadikan 1 agak lebih smooth di saat di masking. Di sini saya percepat aja. Oke, sekarang kita duplikasi dulu layar si objek ini dan ganti namanya menjadi backup untuk jaga-jaga. Lalu pada layar atas kita klik kanan, apply layer mask sehingga dia menjadi JPEG. Oke, dan ganti namanya. Di sini saya ganti namanya menjadi body aja kali ya, body deh. Dan saya duplikat lagi si layar ini, ganti namanya menjadi kepala kali ya. Oke, kita seleksi dulu kepalanya. Nah, ini yang akan dijadikan, kita hide dulu. Oke, di sini saya menggunakan polygon lasso tool untuk menseleksi kepala, dan feedernya jangan lupa dikasih 1 atau 2 ya, biar agak smooth di saat kita brush atau masking. Sudah, kita klik masking. Nah, ini sudah di masking dan kita usap seperti biasa. Di sini saya menggunakan select and mask. Saya percepat aja dari sini kali ya.
Oke, jika sudah, klik kanan pada layar max-nya, dan klik kanan apply layer mask. Lalu kita pergi ke filter di Quilvi untuk mengubah besar bagian kepala, matanya atau hidung dan mulutnya. Nah, di sini banyak pengaturan pada bagian eye size, besar matanya bisa kita atur sesuka hati kita, enaknya itu bagusnya gimana lah, selera. Ada lebarnya dan ada juga bagian hidungnya juga. Nah, kita klik bikin matanya dulu ya, jadi jangan terlalu over gitu besarnya. Nah, hidungnya boleh dibesarkan, naik ke atas atau di bawah, atau kecil atau besar. Oh iya, di sini saya memakai Photoshop sisi 2020. Jadi Photoshop sisi yang terbaru itu pasti ada bagian pengaturan yang seperti ini. Nah, enaknya dagunya dikecilin kali ya, bagian pipinya juga. Kalau lebar seperti ini enaknya dikecilin aja. Ini masih agak kurang, jadi agak ditarik aja bagian rambut atasnya. Lalu saya menggunakan tool untuk memperbesar bagian dahinya. Nah, oke, sepertinya sudah cukup. Masih ada yang ini, kupingnya ya, kupingnya agak diatur aja lebih sedikit, dirapikan. Jika sudah, kita klik OK, dan begini hasilnya. Oke, nyalakan lagi visibilitasnya pada bagian body, dan saya kecilkan aja kali bodinya ya, badannya ya. Kenapa saya kecilkan badannya? Karena kalau kepalanya diperbesar lagi mungkin detailnya hilang kali ya. Nah, saya cocokkan dulu. Kayaknya kurang kecil. Dicocokkan lagi. Oke, segini cukup kayaknya. Nah, kita potong bagian kakinya dengan diseleksi dulu dengan polygonal lasso tool. Mungkin kawan-kawan juga bisa menggunakan pen tool ya di sini. Kenapa saya nggak menggunakan pen tool? Karena mungkin sudah terbiasa dengan polygon lasso tool. Jadi untuk masalah seleksi sih selera masing-masing ya. Jangan lupa feedernya dikasih angka 1. Saya percepat aja bagian ini. Oke, jika sudah terseleksi, klik kanan, lalu pilih opsi pada layar via cut, dan ubah bagian ini menjadi kaki. Oke, lalu kita pindah pada bagian layar bodinya dan pilih menu filter, lalu liquid V, dan di sini kita atur besar kecilnya pada bagian tubuh badannya. Saya kecilkan dulu kali ya kepalanya ya. Oke, diusap-usap aja dan atur brush, size brushnya. Dan
dan saya perbesar bagian pundaknya biar lebih keren aja kalau bagian pundaknya diperbesar. Lalu tarik bagian kerahnya, berasnya jangan lupa size nya diatur. Oke, kayaknya udah. Kita ubah, pilih menu untuk mengecilkan. Sini bagian pinggangnya saya kecilkan. Oke, kayaknya agak digeser lagi pinggangnya. Oke, kayaknya cukup segini. Jika sudah, klik OK ya. Sepertinya sudah. Klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lalu pada bagian kakinya enaknya kita kecilin kali ya. Mungkin lebih kecil lagi kakinya. Dicocokkan terlebih dahulu sebelum kita masking atau brush pada bagian yang dihapus. Oke, segini cukup kan? Kurang besar lagi, kurang ke bawah ya. Oke, lanjut kita usap untuk bagian kaki yang akan dihapus. Diselect dulu deh, kayaknya salah. Nah, masking dulu, baru di sini saya tekan Ctrl klik pada layer body, jadi terpilih bagian, terseleksi bagian bodinya. Nah, ya, jadi di masking dihapus kakinya pada bagian yang telah terseleksi otomatis tadi yang saya klik pada layer body. Atur brushnya untuk detail, mungkin kalau bisa sekecil mungkin ya, jangan sampai mentok. Kalau mentok nanti agak berlebihan juga, walaupun ini udah otomatis pakai seleksi. Bagian atasnya dulu, mungkin pinggir-pinggirnya sedikit-sedikit saja. Nah, layar kita hilangkan dulu pada background hitamnya. Nah, itu terlihat masih ada bagian yang berwarna putih. Jadi kita kembalikan maskingnya, diusap agar warna putihnya tadi tertutup. Nah, sebenarnya sudah. Di sini saya tekan Ctrl D jika sudah selesai seleksinya. Ini masih tersisa bagian putih yang berlebih. Diusap-usap saja, masih di masking. Kecil saja ukuran brushnya biar detailnya bisa dapat. Oke. Nah, oke, ada lagi nggak ya? Sedikit lagi deh. Oke, kayaknya udah pas. Nah, oke. Kayaknya di crop dulu deh, layarnya kegedean. Di tengah-tengah. Oke, jadi seperti ini hasilnya.
Oh, ini masih ada pada bagian yang masih biru itu. Kita hilangkan lagi aja kali ya. Kita usap, kita beras. Di polygon lasotol dulu, diseleksi dulu maksudnya, dan kita beras yang pada bagian yang sudah dimasking tadi. Nah, kita hapus, kita usap. Ctrl D. Di sini saya tekan pada keyboard Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Oke, apakah ada lagi bagian detail yang kurang? Oh, kacamata sepertinya masih belum di masking. Nah, ini pada bagian kepalanya. Jadi agak diusap aja pakai brush, cuman kegedean. Ya, saya atur ukuran brushnya. Kita bisa custom atau atur ukuran brush ya di sini pada klik kanan. Dan opacity-nya dikurangin aja kali ya. Jadi kurang di bawah 50% lah. Kita usap. Ya, jangan 100% ya. Kalau 100% nanti hilang semua. Kita lihat dulu apakah ada detail yang masih. Oh, ada detail yang masih belum kita hapus. Nah, ini bagian rambut pada leher, pada kerahnya kita bersihkan dulu, kita hapus dulu. Nah, biar terlihat rapi. Sepertinya cukup. Mungkin agak digeser kepalanya kalinya. Oke, cukup. Bagian layarnya kita lock dulu biar gak ribet. Kita seleksi bagian-bagian. Nah, kita group dulu kali ya. Oh enggak, merge layar aja deh, nggak usah di group lagi, nggak usah di backup. Nah, jadi udah di merge layar, artinya digabungkan layar tadi nggak menjadi seluruhnya menjadi JPEG. Udah layar maskingnya udah nggak ada. Dan sini saya memakai mix brush tool untuk menghaluskan pada bagian kulit atau warna. Kita atur dulu bagian size brushnya, kita usap-usap, dan flow-nya di bawah 50% ya kalau bisa, biar enggak terlalu tajam. Nah, usap pada bagian wajah. Kita lihat dulu hasilnya. Better lah. Ada yang kurang kah? Kayaknya nggak ada. Kita hapus aja kali ya layar-layar yang nggak butuh ini. Oke, kayak background juga dihapus. Lalu kita kasih shadow dan exposure-nya kali ya. Kita pilih curve, lalu naikkan exposure-nya menjadi terang, dan rename menjadi exposure. Oke, pada bagian maskingnya klik masknya lalu invert, dan kita alt, sini saya tekan alt klik
agar si exposure ini hanya terang pada bagian si objeknya, dan juga bagian ininya kita kasih shadow, kita tambah lagi curve-nya seperti tadi. Pada maskingnya kita klik invert, lalu klik alt klik lagi dan ubah namanya menjadi shadow. Oke, sudah. Oh ya, alt klik itu istilahnya clipping mask ya, klik kanan clipping mask pada layar yang di bawahnya. Jadi itu istilahnya seperti itu, cuman shortcutnya itu alt klik. Dan kita klik pada bagian masknya, layar masknya, kita usap aja kali ya bagian yang akan jadikan lebih gelap atau shadow. Di sini saya gunakan pada layar shadow atau bagian gelapnya terlebih dahulu. Kita usap aja. Oh enggak ngaruh ini. Oke, shadownya dinaikkan opacity-nya dan lalu jadi putih layarnya, dan hasilnya seperti ini. Oke, karena dia invert layarnya hitam, jadi pada bagian warna, kalau warnanya itu jadikan putih. Kita usap-usap aja pada bagian yang akan jadikan shadow agak lebih gelap. Nah, ini kita atur aja bagian brushnya. Jadi nggak semuanya dikasih shadow ya, hanya bagian-bagian tertentunya aja agar lebih terlihat bagus. Bagian rambutnya juga. Oke. Jubahnya kayaknya masih ada yang kurang. Kita usap dulu jubahnya, bagian bajunya, maaf. Usap-usap sampai terlihat lebih gelap. Sebenarnya bisa aja sih kita pakai burn tool, tuh ada di situ, pakai layarnya dijadikan overlay. Cuman di sini saya lebih enak pakai curve. Nah, kita pilih lagi pada curve-nya, exposure kita terangkan. Usap-usap pada bagian yang mau diterangkan. Nah, jadi jangan semuanya. Nah, bibirnya kayaknya lebih terang lagi. Kita usap lagi. Oke. Mungkin bagian dahinya kali ya. Saya lakukan ini mungkin karena lebih enak aja, maksudnya lebih merata aja cahayanya gitu, jadi nggak berantakan, karena kan kita sudah mengcustom bagian tubuhnya besar kecil, jadi cahaya foto original aja sudah nggak sebaik di awal. Oke, ini sesudah dan sebelum kita kasih efek shadow dan exposure-nya. Oke, kita buat shadow bayangannya dulu kali ya. Saya buat dulu layar baru, di rename menjadi shadow. Oke, jadi buat bayangan itu macam-macam ya kawan-kawan. Nggak harus kayak gini gitu. Mungkin ada yang langsung langsung di brush, ada juga yang di duplikat dulu si objeknya lalu di
menjadikan warna hitam dan di brush juga dan dibentuk shadownya. Jadi nggak harus kayak gini. Saya percepat aja kali ya biar tetap cepat. Stop. Oke, kita kasih background aja kali ya, warna. Backgroundnya kita warnakan, cuman pakai desain yang udah ada. Jadi desain gratis, boleh download. Warna backgroundnya aja yang diambil. Nah, coba yang ini. Oke, yang ini sip deh. Oke, kita pakai warna ini aja, warna coklat, warna coffee. Kecilin aja dulu deh. Double klik aja kali ya pada layer backgroundnya, dan kita kasih gradient overlay. Oke, jadi ambil dua warna, ambil warna coklat yang terang dan coklat yang gelap. Oke, kita atur angel dan scale-nya. Agak yang gelapnya di bawah aja deh. Kayak gini aja, agak tarik ke bawah, dan scale-nya kita naikkan lagi. Segini cukup. Kita klik OK kalau udah. Nah, di hide aja. Sepertinya sudah membaik. Dan ada satu lagi, kasih lagi layar baru untuk background si latar. Kita kasih brush, namanya layar brush aja kali ya, karena kita kasih brushnya bukan diusap. Cukup di klik aja. Bentuknya bulat dan warnanya putih. Oke, opacity-nya kita naikkan sedikit aja. Klik lagi. Oke, 3 kali klik ya. Nah, kalau sudah mungkin opacity-nya dikecilkan lagi. Nah, fill-nya juga kita kurangi. Segini cukup. Oke, nice. Agak di custom lagi deh backgroundnya sedikit aja, sama seperti tadi. Oke, diganti aja kali ya warnanya, jangan coklat. Di sini saya menggunakan hue saturation dengan layar baru. Nah, diubah aja customnya ke kiri ke kanan ya. Ke kanan deh. Nah, warna biru. Oke, di sini saya ubah warnanya dari warna coklat menjadi warna biru pada background. Jadi teman-teman boleh diubah atau tidak ya, mungkin selera masing-masing. Segini cukup. Mungkin segini lagi ya. Oke.
Sepertinya ditambah lagi kali ya warnanya. Sini saya menggunakan color lookup, menggunakan warna LUT yang sudah saya punya. Pakai apa ya? Pakai Arkina aja kali. Nah, oke. Seperti ini kalau kita kasih warna LUT, dan opacity-nya dijadikan 50%. Seperti ini karikatur yang kita buat dibuat hari ini. Teman-teman selamat mencoba, enjoy, salam luar biasa, selamat berkarya.